Dokumentasi testing Mobo Asus X441U dengan prosesor Intel Core i3 Gen 7 untuk pengemasan tanggal 5 Agustus 2025. Oke, mainboard sendiri masih tersedia unit dengan perangkat terinstall. Kita ada touchpad, board ODD, SSD, CDRW, fan, WiFi card, speaker, baterai, fleksibel LCD, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai sebelum kita lakukan tes charging. Untuk menyalakan Mobo tanpa keyboard seperti ini, kita bisa jamming menggunakan port keyboard pin 12 sebelah kiri. Ya, kita jamming dulu. Oke, untuk Mobo nyala. Mobo booting. Ya, Mobo running, SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan spesifikasi Mobonya. Untuk Mobonya, dia masih clean, belum ada tanda terberjak di service. Untuk kode seri Mobo yang akan kita kirim, X441UBR dengan rev 2.1. Oke, untuk fungsional yang lain oke. Mobo masih clean, dan untuk pin juga dia masih seal dari pabrik, belum ada pembongkaran. Ya, untuk pertama-tama kita tes navigasinya dulu untuk fungsional touchpad. Untuk touchpad berfungsi, cursor jalan. Oke, kita close. Untuk tes berikutnya kita tes untuk kelistrikan, dan untuk fungsional fan juga berfungsi, fan berputar. Untuk tes berikutnya tes kelistrikan, untuk sekarang Mobo nyala menggunakan power dari baterai. Kita cek untuk persentase baterai. Baterai di 48%, 1 jam 1 menit untuk timer remaining. Kita colokkan cas. Untuk tes charging kita masukkan di DC-nya. Indikator cas nyala, notifikasi cas masuk. Nanti kita cek di akhir video untuk penambahan dari pengecasan. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk cek spesifikasi. Spesifikasi kita cek lewat DXDX. Oke. Untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model VivoBook 14 dengan seri X441UR.308 dengan prosesor Intel Core i3 7020U dengan memori internal 4GB DDR4 dan masih ada slot eksternal DDR4 dengan display adapter Intel HD Graphics 620, sound input ada speaker 12, flash deafening audio, dan pattern input ada mouse, keyboard, Asus radio control, dan HD2C device. Oke. Untuk spesifikasi cukup, kita tutup, kita cek display adapter dengan buka display setting. Kita adjust untuk brightness-nya. Tes display adapter oke. Untuk tes berikutnya, kita tes untuk fungsional port HDMI dan port VGA. Kita tes dulu untuk port VGA-nya dulu. Kita lepaskan dari ekstensi HDMI. Bentar. Kita tes untuk semua fungsional port. Ya, kita menggunakan monitor eksternal. Kita tes dulu untuk port VGA. Untuk port VGA-nya kita pasang. Wait. Ya, port VGA terpasang. Dual screen on. Tes port VGA oke. Kita eject. Untuk tes berikutnya kita tes untuk port HDMI. Untuk port HDMI-nya. Oke, bentar. Oke, kita tunggu untuk port HDMI-nya. Kita paskan dulu untuk port HDMI-nya.
Oke, untuk port HDMI oke, dual screen on. Tes port HDMI oke, dual screen on. Kita eject untuk port HDMI nya. Tes port HDMI oke. HDMI nya udah agak korosi untuk pinnya, makanya untuk konektivitas agak susah. Kita coba lagi untuk port HDMI nya. Oke, untuk port HDMI terpasang. Kita harus pastikan sampai bisa dulu. Oke, belum support. Wait. Saya coba gunakan port HDMI dari ekstensi. Di port HDMI, oke, kita pasangkan dulu untuk port HDMI nya. Pasangkan ke port VGA. Ya, port HDMI oke ya. Untuk port HDMI oke, dual screen on. Untuk fungsional HDMI dan fungsional port VGA oke, display adapter oke, kita eject. Untuk tes berikutnya, kita testing untuk fungsional audio dari speaker. Kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Kita adjust untuk volumenya. Bentar. Oke, kita gunakan ya. Ya, untuk speaker bunyi, kita keraskan volume. Tes audio oke, tes speaker oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya, kita testing untuk fungsional WiFi card. Untuk jaringan, kita cek di konektivitas. Oke, untuk jaringan terdeteksi, kita coba untuk konekkan. Masukkan password menggunakan keyboard internal. Kita masukkan passwordnya dulu. Ya, jaringan sudah terkoneksi dan jaringan bar sudah berubah untuk bar WiFi. Jaringan dan sudah terkoneksi. Kita tutup. Kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Microsoft Edge. Oke, kita coba searching YouTube. Ya, kita move ke image. Tes jaringan oke, tes browsing oke, fungsional WiFi card oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala. Sekarang untuk fungsional webcam atau kamera, kita tes lewat start. Pilih kamera. Tunggu indikator kamera nyala.
Ya, indikator kamera nyala, tes kamera oke, tes fungsional kamera oke, tes fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk hardware seperti CD-RW dan port USB. Untuk tes port CD-RW dan port USB kita tes lewat File Explorer. Kita pilih di PC. Oke, untuk CD-RW terdeteksi. Kita coba eject lewat File Explorer. Untuk fungsional Chillboard ODD. Ya, CD-RW keluar, tes CD-RW oke, tes fungsional Chillboard ODD oke, CD-RW dan SSD terbaca. Kita close. Untuk tes berikutnya kita tes port USB. Untuk tes port USB kita menggunakan flash disk. Kita tes port USB 1. Tes port USB 1 oke, USB terbaca. Kita eject. Tes port USB kedua. Tes port USB kedua juga oke. USB terbaca. Kita eject. Tes fungsional port USB dan tes fungsional CD-RW oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging, kita cek persentase baterai. Untuk kenaikan baterai naik di 62%, 26 menit. Untuk full charge, tes charging oke, tes fungsional baterai dan charge oke. Kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 62%. Tes charging dan tes fungsional baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Asus X441U dengan prosesor Intel Core i3 Gen 7 tertes oke, Mobo siap kirim.